Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bertemu kembali di channel YouTube saya Ahmad Nur. Pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit tentang hikmah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru saja kita memperingati peristiwa besar yang dalam kalender kita sebagai hari libur nasional, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah bahwa peristiwa ini terjadi pada tahun kisaran 620 atau 621 Masehi. Tepatnya tanggal 27 Rajab, 10 tahun kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini terjadi ketika Amul Huzn atau tahun kesedihan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh orang-orang yang beliau sayangi, yaitu istrinya dan juga kakek. Kedua, sosok ini adalah sebagai penyemangat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pelipur hati Rasulullah, juga sebagai dambaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun peristiwa qadarullah, dua orang ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah merasa sedih. Rasulullah merasa ditinggal oleh orang-orang yang terbaik bagi beliau. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak lain. Allah ingin menghibur Rasulullah lewat satu tamasya perjalanan yang begitu indah dan mengagumkan. Peristiwa ini juga digambarkan dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Dalam ayat ini dapat kita ambil pemahaman bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, atau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit ke Sidratul Muntaha, bertemu Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan tanda-tanda atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang di sekeliling Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Secara etimolog, Isra artinya adalah berjalan atau dijalankan, sedangkan Mi'raj adalah menaik atau dinaikkan. Jadi peristiwa ini adalah berjalannya Rasulullah dari Masjidil Haram, yaitu diperjalankan oleh Allah dengan kekuasaan Allah, dengan kudrah dan iradatnya Allah. Kemudian dari Masjidil Aqsa Palestina menuju Sidratul Muntaha, yang kita kenal Rasulullah menaiki kendaraan dari surga yaitu Buraq. Nah, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala tidak langsung bertemu dengan Rasulullah. Hanya suara yang Rasulullah dengar, karena Allah belum bisa dilihat oleh makhluknya. Selama nanti ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat oleh manusia pilihan, manusia yang diberi kesempatan, yang diberi karunia untuk melihat wajhullah, wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa ini adalah sebagai perintah Rasulullah menerima wahyu untuk sholat. Sholat yang dalam sejarah, dalam kitab-kitab sejarah Rasulullah menerimanya 50 kali sehari semalam. Namun berkat kemurahan Allah dikurangi menjadi 5 kali sehari semalam. Nah, hikmah bagi kita adalah bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dari Nah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Nah, bagi kita adalah memperindah, memperbagus kualitas salat kita, memperbagus Isra kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun masih bisa Isra dan Mi'raj seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka kita Isra dari kesibukan kita, dari hal-hal duniawi kita, Isra sejenak untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu sampai, maka kita Mi'raj mendoakan, mengangkat doa-doa kita, apa yang kita harapkan yang terbaik bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa Isra dari rumah ke masjid, dari kesibukan duniawi kita menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan Mi'raj kemudian kita menaikkan doa-doa kita kepada Allah. Semoga doa kita naik dari bumi menembus Sidratul Muntaha, menembus Allah Subhanahu wa taala sehingga didengar dan dikabulkan. Permintaan kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup di dunia dengan hasanah baik, di akhirat mendapatkan kebaikan dan dijauhi dari api neraka. Mudah-mudahan hikmah Isra Mi'raj bagaimana kita memperbaiki kualitas salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memi'rajkan jiwa dan raga kita pada Allah atas panggilan Allah, dan memi'rajkan doa-doa kita yang terbaik kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat pelajaran bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.